Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, 1, 2, 3. Oke guys, kenalan dulu lah kita ya kan. Perkenalkan, namaku Mimi Nurfitasari. Kalian bisa panggil aku Mimi, Mi, atau Acil. Asal nggak ada embel-embelnya aja. Kayak mie goreng, mie rebus, atau apapun lah itu ya guys. Baiklah, aku nggak bakalan banyak ngoceh. Jujur, ini first aku bikin podcast. Jadi maklumin aja ya guys. Karena kemarin banyak yang request, Kak, bikin dong podcast tentang deja vu. Nah, karena kemarin aku berbagi materi mengenai deja vu guys, dan ada beberapa di antara sobat-sobat kita yang kurang mengerti dengan cara membaca, aku harap dengan cara penyampaianku yang seperti ini kalian paham ya sobat-sobatku sekalian. Maaf jika nantinya ada kata-kataku yang kurang berkenan di hati, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Deja vu. Nah, jadi deja vu itu guys berasal dari bahasa Perancis yang berarti pernah melihat, pernah mengalami, atau pernah merasa. Deja vu ini didefinisikan sebagai perasaan bahwa kamu pernah mengalami situasi yang sama persis dengan situasi yang kamu alami tersebut. Seakan-akan ada ingatan masa lalu mengenai situasi yang kamu alami pada saat itu mendadak muncul di pikiran kamu. Gimana sih rasanya deja vu itu? Nah, jadi deja vu itu rasanya kayak aku kok kayaknya aku pernah kesini tapi kapan gitu. Jadi kamu tuh mikir kayak kamu tuh pernah ngalami hal tersebut tapi kapan dan gimana gitu. Padahal itu hanya merupakan tipuan otak semata. Tepatnya, deja vu ini merupakan sebuah hasil dari pengecekan yang dilakukan oleh otak terhadap memori kamu dan memastikan memori yang terdapat di otak kamu masih berjalan normal. Biasanya, deja vu cenderung lebih besar dialami oleh orang yang lebih sering bepergian. Semakin sering bepergian, semakin besar pula resiko deja vu. Menurut studi tertentu, deja vu hanya terjadi pada 11% orang yang tak pernah bepergian, sementara pada orang yang bepergian 1-4 kali per tahun, deja vu terjadi 41% dari mereka. Dan pada kelompok yang bepergian lebih dari 5 kali per tahun, resiko deja vu itu 44% diantaranya yang mengalami deja vu tersebut. Nah, apa aja sih fakta akan terjadinya deja vu? Ini menurut dari beberapa pakar penelitian ya guys. Yang pertama, pengaruh usia. Deja vu lebih sering terjadi pada orang yang berusia muda. Fenomena ini akan makin jarang dialami seiring dengan pertambahan usia. Yang kedua, tidak mengenal jenis kelamin. Baik perempuan maupun laki-laki bisa saja mengalami deja vu. Yang ketiga, pengaruh pendidikan dan status sosial ekonomi. Deja vu lebih sering dialami oleh orang yang berasal dari kelompok sosial ekonomi lebih tinggi dan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka lebih sering menggunakan memori otak pada saat bekerja, sehingga kecenderungan mengalami deja vu itu lebih besar. Selain itu, deja vu terjadi karena pengaruh stres dan lelah. Teori mengenai deja vu sampai saat ini memang masih menjadi misteri karena belum ada yang bisa memecahkan secara detail, tetapi setelah dilakukan beberapa penelitian dan percobaan, maka dapatlah beberapa teori untuk memecahkan sedikit misteri tentang deja vu ini guys. Oke. Deja vu ini di sini memiliki dua teori ya. Yang pertama familiaritas dan yang kedua persepsi atau divided perception. Yang pertama teori familiaritas. Familiaritas ini terbagi menjadi dua lagi guys, secara implisit, tersaji di depan seseorang, dan secara sederhana. Jadi contohnya gini, bayangkan kamu adalah seorang mahasiswa yang rutin mengunjungi perpustakaan kampus. Biasanya, kamu duduk di bangku paling pojok lantai 2, dekat dengan rak buku-buku bertema ensiklopedia, di sisi kanan dan di sebelah kirinya langsung berdampingan dengan jendela. Nah, kamu tak mengingat kebiasaan ini dengan baik. Lalu, beberapa minggu usai kelulusan, kamu perlu mengunjungi perpustakaan kota. Kamu menuju sebuah bangku paling pojok di lantai 2 dan tiba-tiba kamu merasa pernah mengalami hal tersebut. Tapi, kapan? Gimana? Gitu. Nah, perasaan yang timbul tersebut itu dinamakan deja vu guys. Kok
bisa ya terjadi kayak gitu, ya kan? Pasti kita bertanya-tanya gitu. Jadi menurut teori ini, hal tersebut terjadi karena posisi bangku yang kebetulan ada di pojokan bersanding dengan rak buku ensiklopedia di kanan dan jendela perpustakaan di kiri, persis seperti kondisi di perpustakaan kampus dulu, hingga ke detail-detailnya. Oke, teori yang kedua, persepsi atau divided perception. Menurut Alan Brown, saat kita berhadapan dengan hal lain, kita tetap bisa mengingat apa yang ada di sekitar kita. Namun, proses ini terjadi di bawah alam sadar. Misalnya nih ya, saat kamu pertama kali masuk ke sebuah rumah, kamu mengalami dejavu. Dejavunya tuh kayak gini, kamu sudah mengobrol dengan sang tuan rumah di ruang tamu. Nah, dalam kasus ini, teori persepsi ini bekerja seperti ini. Sebelum kamu masuk ke ruangan, otak kamu telah mengolahnya secara visual. Mungkin ditambah suara dan bau khas ruangan tersebut. Sehingga saat kamu benar-benar sudah berada di dalamnya, ada perasaan seakan kamu pernah memasuki ruangan itu. Artinya, otak kamu satu kali lebih cepat bekerja sebelum kamu memasuki rumah tersebut. Oke, selesai guys. Sekian penjelasan mengenai dejavu ya, sobat semua. Jadi kesimpulannya tuh, dejavu itu hanya merupakan tipuan otak semata. Semakin banyak kamu menggunakan memori dalam aktivitasmu, atau otak kamu sering menemukan permasalahan memori dalam diri kamu pada saat beraktivitas, maka kecenderungan dejavu akan cenderung lebih besar. Namun, apabila kamu mengalami dejavu, ini tidak ada kaitannya dengan kesehatan lo ya guys. Hal tersebut natural terjadi karena otak kamu masih bekerja secara normal dan sering mengecek kembali memori-memori yang masih tersimpan baik di otak kamu. Tetapi, sebaliknya apabila kamu tidak pernah mengalami sensasi dejavu, bukan berarti pula memori di otak kamu tidak bekerja secara normal ya. Melainkan, hal tersebut terjadi karena kamu tak terlalu menggunakan memori dalam setiap aktivitasmu. Nah, dengan demikian, otak kamu akan mengeliminasi kebutuhan dejavu. Baiklah, sekian, finish. Jika ada yang tidak mengerti, silahkan atuh bertanya di kolom komentar. Atau juga boleh DM teteh ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.